Hey traders, ketemu lagi bareng gue Opi Ohorela tentunya di podcast Ngoding Ngobrolin Trading langsung dari studio Mahadana Asta Berjangka 21 Aksa Tawar. Di episode 5 ini kita bakalan ngobrol lagi terkait dengan tentunya komunitas Inti Center Trade yang bekerja sama dengan Mahadana Asta Berjangka 21. Dan di episode 5 ini ternyata udah ada bintang tamu lagi nih yang baru ya. Sebenarnya traders juga pasti lah kok episode 1 sampai 4 keabun terus gitu cowok terus dan akhirnya sekarang kita dapat pemandangan yang baru nih. Dan bintang tamu kita di episode 5 ini adalah Ibu Melani selaku Business Manager Mahadana Asta Berjangka 21. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Kak Opi gimana kabarnya? Puji Tuhan kabar baik. Tapi enaknya kita manggilnya Kak Mei aja ya? Boleh Kak aja, biar kelihatan muda. Iya. Tapi masih muda nggak? Ya, semoga masih muda. Pasti masih muda. Iya, amin. Baik, traders, podcast ngoding ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para traders terkait dengan trading online, di mana di sini adalah perusahaan Mahadana Asta Berjangka 21. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan trading pasti kita berbicara perusahaan pialang ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, bisa diberikan penjelasan terkait apa itu perusahaan pialang? Oke. Perusahaan pialang sih simpelnya gini. Perusahaan pialang itu adalah jembatan dari investor ke pasar modal. Jadi kalau misalnya investor mau ke pasar modal kan tuh agak susah. Iya. Kalau bisa pun mungkin perlu modal yang sangat-sangat besar. Nah, dengan adanya pialang ini investor bisa trading dengan dana yang mungkin nggak terlalu besar, yang bisa terjangkau lah. Jadi semua orang bisa trading. Wow, gitu. Berarti jadi penengah ya? Iya, wah, betul sekali. Tapi kalau tanpa perusahaan sebetulnya mereka bisa melakukan trading nggak Kak? Sebenarnya bisa, cuman harus dengan dana jaminan yang sangat besar. Setahu saya. Wah. Jadi perusahaan pialang ini sangat membantu kalau saya bilang. Kalau berbicara terkait besar dan kecilnya, minimal berapa sih kalau dengan didampingi oleh perusahaan pialang? Dengan didampingi perusahaan pialang, mungkin ya di kisaran 100 juta sudah bisa trading. Tapi kalau misalnya kita langsung ke bursa, mungkin ya kisaran MM-an. Wah, kita mikir dua kali lagi ya. Dan mungkin marketnya nggak akan banyak yang kita jangkau. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa kita jangkau kalau misalnya langsung ke bursa. Oke, berarti dengan adanya perusahaan pialang seperti Mahadana Asta Berjangka ini juga membantu para calon traders untuk bisa berinvestasi ya. Betul. Luar biasa. Nah, Kak, sekarang kan ada fenomena ya. Maksudnya perusahaan pialang itu banyak, investasi itu banyak. Nah, untuk kita mengetahui apakah perusahaan pialang itu dia aman atau enggaknya itu dari mana sih Kak? Oke. Perusahaan pialang di Indonesia tuh ada banyak banget, kurang lebih ada 400 lebih perusahaan, tapi yang legal di Indonesia tuh cuma 10%. Wow. Nah, untuk cari tahu legal apa enggaknya, di Indonesia kita punya regulator. Untuk perusahaan pialang itu kita regulatornya ada Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi, ada Kementerian Perdagangan, dan ada Jakarta Future Exchange. Iya. Nah, yang paling pertama itu kita harus cari tahu sebelum kita pengen terjun ke dunia online trading. Pertama kita harus cari tahu kalau perusahaannya itu harus legal. Iya. Pertama itu kita harus cek di websitenya Bapepti. Kita tinggal masuk ke websitenya Bapepti itu di www.bapepti.go.id. .go artinya website ini punya government. Iya, betul. Oke. Kita tinggal masukin aja perusahaan pialang yang ingin kita cari. Di situ akan keluar semua nomor izin, alamat perusahaan, nomor rekening, dan nomor telepon perusahaan. Semua data akan keluar. Kemudian kita pastiin kalau mereka terdaftar di Kementerian Perdagangan, di Jakarta Future Exchange, dan perusahaan memiliki rekening segregated account, di mana menjamin dana nasabah untuk tidak disalahgunakan. Iya. Gitu. Jadi benar-benar berarti MAB 21 ini terdaftar di tiga-tiganya. Tiga-tiganya terdaftar. Jadi untuk legalitas sebenarnya Mahadana ini tidak perlu diragukan lagi, karena Mahadana juga termasuk salah satu pialang tertua di Indonesia. Nah, untuk para traders juga kalau dengar Kak Mei penjelasannya kayaknya buru-buru untuk trading ya, untuk investasi ya. Kita ngajak banyak orang buat trading sebenarnya, daripada banyak masuk ke
orang yang menawarkan investasi trading tuh banyak. Iya, betul. Tapi disalahgunakan. Jadi di sini kita ingin edukasi, kalau misalnya mau trading, pilihlah tempat yang legal. Nah, itu yang penting. Tapi kalau kita lihat di Instagram resmi MAB21 kayaknya Kak Mei muncul terus ya. Gitu ya. Iya. Puji Tuhan ya, dapat terus ya. Karena gini sih, selama perusahaan yang legal pasti banyak orang yang mencari. Iya, betul. Benar nggak? Investasi zaman sekarang, trading itu banyak banget yang cari. Meskipun instrumennya beda-beda. Iya. Ada yang saham, kripto, option dan lain-lain. Tapi balik lagi, mau dimanapun investasinya, mau apapun instrumennya, carilah perusahaan yang legal. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan pialang, MAB ini adalah salah satu perusahaan pialang tertua ya. Kemudian juga salah satu yang legal ya, dari sekian banyak ya, yang tadi Kak Mei bilang cuma 10% ya. Kemudian ini kan bergerak di bidang trading online ya. Nah, mungkin para traders kan pasti ada yang kenal misalkan kripto atau beberapa hari terakhir ini kan banyak fenomena yang banyak kejadian. Iya, kejadian penipuan atau hal negatif lainnya. Nah, Kak, boleh dikasih pemahaman lagi buat kita semua, sebetulnya trading online itu seperti apa, Kak? Oke. Basicnya trading online itu kalau misalnya kita artikan dari trading itu sebenarnya transaksi jual beli. Jual beli, kalau misalnya kita transaksi di pasar pun sebenarnya udah namanya trading. Cuman kalau trading online ini dikemas karena kan kita mengikuti perkembangan zaman. Iya. Sekarang trading ini dikemas dalam keadaan dalam konsep yang kita cuman butuh perangkat, handphone, ada koneksi, kita bisa transaksi. Iya. Nah, online trading yang ada di Mahadana 21 ini, kita tradingnya produknya gold, Iya. Indeks, itu memudahkan kita untuk transaksi jual beli hanya melalui handphone. Iya. Gampang banget, jadi mau di mana, mau kapanpun kita bisa transaksi selama market buka. Benar sih ya. Jadi sebenarnya trading online itu yang membuat gampang orang-orang untuk bisa bertransaksi ya. Betul. Kalau misalnya ngomongin zaman dulu, online trading sekarang udah canggih banget, udah via handphone. Mau lagi tiduran pun kita bisa trading. Kalau zaman dulu kita mungkin harus telepon. Iya, benar. Link cost namanya kan. Kita liatin harganya berapa, kita telepon, kita mau beli. Butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan sekarang instan banget. Nah, benar. Apalagi buat traders nih ya, zaman sekarang tuh udah tahun 2022, nggak zaman lagi handphone cuma ada Instagram, WA, Facebook ya, cuma buat update doang ya. Kalau cuma buat sosial media doang kayaknya kurang ya. Benar. Sekarang zamannya handphone itu bisa buat cari penghasilan tambahan. Nah, itu luar biasa. Dan mungkin ini menarik sekali ya, pertanyaan berikutnya nih ya, kayak mungkin bagi sebagian orang di Indonesia itu trading online masih jadi hal yang baru ya. Mungkin di luar kota metro seperti Jakarta gitu. Tapi kalau untuk mengajak atau meliterasi masyarakat Indonesia terkait dengan trading online ini, jurus jitunya dari Kak Mei seperti apa? Buat yang awam nih berarti. Iya. Oke. Sebenarnya kita itu banyak bersosialisasi tentang online trading. Contohnya dulu saya pernah bikin sosialisasi di Kampung Miliarder, tahu yang di Tuban. Oh iya. Kita pernah bikin penyuluhan untuk investasi karena kita mengenalkan investasi, tapi waktu itu Kota Tuban menjadi sasaran untuk orang-orang yang nawarin investasi bodong, bener nggak? Karena tahu di berita di mana-mana mereka ini lagi dapat uang kaget. Iya, benar. Udah pasti satu rumah itu mungkin punya uang miliaran. Iya. Karena hasil penjualan tanah. Di situ saya bersama tim inti datang untuk bikin sosialisasi kalau trading bisa jadi salah satu solusi, tapi kita sosialisasi gimana caranya mereka harus pilih perusahaan yang baik dan benar, yang legal tentunya. Nah, kalau untuk orang yang awam mau trading gimana? Sebenarnya gini, sebelum memulai terjun ke real market, kita punya yang namanya account demo. Kita bisa latihan dulu di account demo, dan beruntungnya kalau misalnya kalian gabung di Mahadana 21, kita punya komunitas trading nih, yang ngarahin, yang bantuin, yang nge-guide lah istilahnya. Dari yang nggak ngerti kita ajarin sampai ngerti, yang bakal edukasi. Karena kayak di zaman sekarang juga banyak yang maunya cuan aja, mau profit aja, mau untungnya aja, ngapa-ngapain. Istilahnya Indomie aja mesti dimasak dulu. Iya, benar. Bener gak? Iya.
Masa kita cuannya tanpa ngapa-ngapain gitu. Berarti benar-benar harus diedukasi dengan sebaik mungkin ya Kak ya. Betul. Tapi dari edukasi yang diberikan di Tuban, di Kampung Miliarder itu, apakah ada pemahaman yang meningkat atau masyarakatnya jadi gimana terkait dengan sosialisasi itu? Untuk waktu itu ketika kita sosialisasi kebetulan kita disambut baik. Cuman responnya akan balik lagi. Mungkin juga karena kita terhalangan bahasa, mereka lebih ke bahasa Jawa, sedangkan kita bahasa Indonesia benar-benar pure bahasa Indonesia, mungkin agak susah dipahamin. Tapi setidaknya kami ingin membantu warga Tuban biar tidak salah memilih investasi. Iya, wah, berarti benar-benar Kak Mei dan tim Inti Central Trade ini menyasar masyarakat yang memang kayaknya cocok nih ya untuk diajak untuk berinvestasi sekaligus memberikan literasi atau pemahaman kepada masyarakat. Kalau tujuan yang ke Kota Tuban itu sebenarnya kita bukan mengajak mereka untuk investasi. Tujuan utamanya bukan, tapi kita lebih ke sosialisasi agar mereka tidak terjebak investasi bodong. Nah, bener banget. Karena kalau udah masuk investasi bodong tuh, waduh, yang 100 juta bisa 1 menit aja udah lenyap ya Kak ya. Betul, karena kita nggak akan tahu uangnya kemana. Lebih baik kita belajar, kita trading sendiri, uangnya kemana kita juga tahu, lossnya karena apa, profitnya karena apa kita juga tahu. Nah, dan untuk para traders juga kalau misalnya bergabung dengan MAB21 seperti yang tadi Kak Mei bilang bahwa ada komunitas ya, Inti Central Trade yang akan membantu dari nol sampai kita paham terkait dengan trading online. Betul, jadi kita juga tidak yang langsung saranin buat trading di akun real. Kita bisa latihan sampai kita udah berasa mantep, baru kita terjun di real. Nah, karena emang sebagian tuh rata-rata kayak, ayo bapak ibu buruan gitu iya. Tahu-taunya kalau di MAB21 enggak, kita ajarin. Dan itu juga sebetulnya menjadi sesuatu hal yang kayak meyakinkan karena Kak Mei ini selaku sebagai business manager MAB21. Karena kalau seandainya Kak Mei bohong mah kita udah dicekal ya. Baik, Kak Mei, sebelum kita mengakhiri segmen 1 ini mungkin Opi memberikan pertanyaan terakhir terkait dengan sebetulnya MAB21 itu memang perusahaan pialang. Tapi kalau kita lihat kan MAB Sky itu ada banyak ya, ada 8 kayaknya. Kalau kita lihat di Instagram MAB Sky, wah kok banyak. Nah, MAB21 ini sebetulnya bagian dari apanya sih Kak? Benar kalau kata Kak Opi, MAB Sky itu banyak. Jadi MAB21 ini sebagian bagiannya dari MAB Sky, salah satu diantaranya. Semuanya sama, mau investasi di mana sama, karena kita di bawah naungan MAB Sky. Tapi kalian harus pilih MAB Sky 21. Nah, di Central Trade. Nah, ini pasti Mr. Saya kalau nonton, waduh. Karena trader sebetulnya Mahadana Asta Berjangka ini ada 8 cabang. Dan salah satu yang aktif dan memang selalu memberikan kepercayaan kepada para calon traders MAB21. Puji Tuhan kita masih dipercaya. Iya, amin. Dan di MAB21 mungkin masih ada waktu ya. Di MAB21 ini ada apa aja sih Kak? Mungkin terkait dengan produk atau mungkin traders juga belum tahu sebenarnya di MAB21 tuh ngapain aja sih. Oke, di MAB21 ini sebenarnya produk Mahadana sama di semua MAB Sky kita sama. Produk kita ada gold, forex, indeks Hang Seng dan indeks Dow Jones. Iya. Benefitnya, keuntungannya kalau bergabung di Mahadana 21 ini, kalian akan dipandu oleh Inti Central Trade. Iya. Ada Sky Trade. Dan kita sering mengadakan yang namanya seminar, coffee break, itu untuk membantu para trader untuk belajar lebih jauh tentang online trading. Oke, berarti ada komunitasnya, kemudian coffee break, ada kelasnya juga, technical class. Kalau itu yang ngisi Kak Mei atau siapa terkait dengan coffee break atau mungkin seminar gitu? Kalau coffee break dan seminar itu biasanya kita collab sama komunitas. Iya. Tapi akan lebih dominan dari komunitas karena dari edukasi ini semua yang jalan itu dari komunitas. Oke, berarti sebenarnya banyak cara untuk meliterasi calon traders ya, untuk mengenal terkait dengan trading online dan bergabung dengan MAB21. Dan karena masih ada waktu, kita masih ngobrol lagi nih. Iya. Kak, untuk posisi ya,
kan kami sebagai business manager. Nah, sebetulnya business manager ini tingkatannya di MAB Sky seperti apa, dan juga untuk tugas utamanya itu apa, Kak? Sebenarnya business manager itu tingkatnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Wah, nggak tinggi-tinggi banget, tapi sekali dapat ratusan juta. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalnya di Mahadana ini dimulai dari marketing, asisten manager marketing, business manager, baru branch manager, atau kepala cabang. Iya. Nah, untuk tugasnya business manager ini lebih ke manage team. Iya. Karena membawahi manajer marketing, asisten manager, dan marketing. Oke, jadi sebenarnya ini orang kedua di kantor cabang ya, yang mewadahi beberapa anggota lainnya. Bisa dibilang. Oke, kita tahan sebentar nih Kak ya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang business manager yang diemban oleh kami. Maka dari itu jangan kemana-mana traders, kita akan kembali sesaat lagi tetap di podcast Ngoding Ngobrolin Trading. Oke traders, masih bareng gue Opi Ohorela dan tentunya bintang tamu kita di episode 5 ini Bu Meilani selaku Business Manager MAB21, atau biar lebih enak nih kita manggilnya Kak Mei. Kak Mei aja. Ada yang Kak Mei, ada yang Cimei, iya. Ya. Tapi kalau Opi kayaknya Kak Mei aja deh. Kak Mei boleh. Oke. Boleh dah. Tapi jangan panggil ibu ya. Jangan Iya, dulu. iya, supaya kan masih muda gitu ya. Tetap muda. Iya. Tetap muda, cici aja, kakak aja boleh. Oh iya. Oke, Kak. Tadi sebelum kita nutup segmen 1 kan Kakak masih bahas ya tadi seputar terkait dengan tugas seorang business manager yang menaungi ada asisten marketing, kemudian manajer marketing dan marketing ya. Nah, mungkin sekarang kita lebih ke keunggulan lagi nih dari MAB21. Yang di segmen 1 Kakak bilang bahwa ada 400-an perusahaan pialang dan yang legal itu 10% doang. Tapi dari 10% itu apa sih yang membedakan MAB21 dengan perusahaan pialang lainnya? Oke. Yang bedain perusahaan MAB21 dengan perusahaan lain, yang pastinya charge commission di MAB21 itu bersaing. Iya. Kalau bisa dibilang lebih murah. Spreadnya kita fix, dan kita tidak ada perbedaan kurs deposit dan withdraw. Kita pakai fixed rate. Jadi boleh jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu yang pengen trading. Iya. Coba sini kenalan dulu sama MAB21. Nah, kenalan dulu sama MAB21. Betul. Tapi kalau untuk bisa yang sebelumnya kan episode sebelumnya kan tentang inti Central Trade. Nah, itu kan diperkenalkan ini Instagram resminya Inti Central Trade, atau juga bisa menghubungi langsung ke sebelumnya Kak Bun ya. Nah, kalau untuk bisa mengetahui terkait dengan keunggulan MAB21 terkait produk dan cara berinvestasi langsung ke Kak Mei ini bisa menghubungi via apa? Oke, untuk Instagramnya MAB21 silakan di follow, ada MAB Sky Kuningan 21. Iya. Atau mau follow Instagram saya juga boleh. Wah, boleh. Meichen triple N. Oke. Terus kalau misalnya mau investasi gimana caranya? Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung datang ke kantor boleh. Kantor kita beralamat di Aksa Tower lantai 21. Silakan cari aja PT Mahadana Asa Berjangka. Kantornya ada, tidak virtual. Luar biasa. Itu kayaknya udah jadi tagline tuh ya, cocok. Tidak virtual. Karena bener Kak, karena sebagian orang tuh kayak, "Pi, lu bawain podcast perusahaan apa sih?" MAB21. Ada nggak sih gitu? Ada nggak sih? Ya udah, pas kita bilang di Aksa Tower Kuningan City, orang langsung, waduh, itu kan salah satu gedung perkantoran yang untuk di sekitar sini kan bagus ya kayak, dan langsung rada percaya karena kan takutnya cuman di Instagramnya dibilang lantai sekian, gedung sekian, tiba-tiba itu virtual. Alamatnya ada, tapi kalau didatengin iya. Jadi bener ya, nggak virtual dan itu ada di Aksa Tower lantai 21. Baik, Kak, itu terkait dengan keunggulan ya dengan perusahaan pialang lainnya. Nah, tadi juga di segmen 1 Kakak membahas terkait dengan gold, indeks, dan forex. Pasti Opi dan orang awam juga, waduh ini apa sih? Kalau gold udah tahu emas ya. Tapi kalau indeks dan forex kan pasti masih banyak yang belum tahu. Boleh dong Kak dijelaskan lagi terkait dengan produk yang ada di MAB21? Oke, kita mulai dari produk gold ya. Iya. Pertama. Gold ini basicnya adalah
emas tertua di dunia yang kita transaksikan. Bedanya mungkin kita kalau di online trading di MAB21 ini kita nggak perjualbelikan gold secara fisik atau emas secara fisik. Iya. Yang kita mainkan adalah, yang kita transaksikan adalah nilai kontrak dari gold. Iya. Oke, itu yang pertama yang gold. Yang kedua ada forex atau foreign exchange. Foreign exchange itu pertukaran nilai mata uang asing, semuanya pairing ke USD. Iya. Ada euro, ada Japanese yen, ada Australian dollar, ada Swiss franc dan lain-lain. Berikutnya ada indeks Dow Jones. Indeks Dow Jones itu adalah indeks harga indeks dari negara Amerika. Kalau misalnya contoh kita ibaratkan di Indonesia itu ada IHSG, ada LQ45. Jadi kalau misalnya Dow Jones itu adalah diambil emiten-emiten terbaik. Emiten itu kan misal kayak Microsoft, Nike dan lain-lain. Diambil emiten terbaik 30 perusahaan, jadilah harga indeks Dow Jones. Gitu, lebih mudah dipahami kalau misalnya kita bandingkan dengan IHSG. Nah, kalau IHSG secara keseluruhannya saham Indonesia, kalau misalnya LQ45 itu 45 perusahaan terbaik, 45 perusahaan well known di Indonesia, jadilah harga LQ45. Berikutnya ada indeks Hang Seng. Indeks Hang Seng ini berasal dari Hong Kong, jadi sama kayak indeks Dow Jones, tapi ini dari negara Hong Kong. Jadi calon trader atau traders bisa milih ya di MAB21 mau pilih gold, indeks, apa forex. Betul. Tapi menurut Kak Mei bagusnya apa nih? Kalau untuk sekarang, kalau seandainya mau join, lebih bagus ambil gold, indeks, apa forex? Kalau dibilang produk apa sih, sebenarnya semua produk sama, punya peluang yang sama. Cuman lebih seringnya kalau misalnya saya ketemu klien yang ingin trading, saya menawarkan peluang atau profit planning. Dengan profit planning segini, profit planning gold ini, profit planningnya Dow Jones dan Hang Seng segini, Bapak mau pilih yang mana? Dan disesuaikan dengan dana juga. Profit planning ini kan sudah disupport oleh Inti Central Trade. Jadi saya sebagai business manager datang ke nasabah untuk menawarkan profit planning yang sudah dibuat oleh Inti Central Trade. Jadi ini benar-benar ibaratnya bukan berjalan masing-masing ya. Betul. Tapi sebetulnya ini udah disepakati dari Inti Central Trade, kemudian tinggal perjelas atau ditawarkan kepada calon traders. Betul. Karena gini, kalau menurut saya marketing itu fokusnya adalah ke penjualan. Kebanyakan. Tapi kalau misalnya di MAB21 ini, marketing akan kembali ke tugasnya sebagai marketing, ke penjualan. Di bidang menganalisa teknikal dan fundamental, kita sudah ada ahlinya yang menganalisa. Jadi kita pun jualan pun tidak akan tidak akan mis-selling, karena kita disupport oleh orang-orang yang memang ada di bidangnya. Jadi analis yang profesional. Betul. Gitu ya kayak. Kita dibantu, kita jualan, kita menawarkan, kita sharing tentang online trading, disupport oleh Inti. Nah, itu dia. Mungkin bagi calon traders yang udah nonton episode 1 sampai episode 4 dan nanti akan nonton episode 5 ini, harusnya juga udah ada pemikiran ya bahwa online trading ini seperti ini, MAB21 seperti ini, dan nggak perlu takut karena ada komunitas yang akan mengajarkan dan memberikan sinyal. Jadi ini bukan sinyal jodoh ya? Nggak sinyal jodoh. Sinyal trading. Nah, tadi kan kakak bilang apa? Signal profit. Beneran nih bakalan dapat profit? Enggak sih. Ini mesti diralat kayaknya. Iya. Signal itu, namanya orang trading itu nggak selalu profit. Pasti ada profit, ada loss. Sama kayak kita berbisnis, kita buka bisnis konvensional pun kita punya resiko bangkrut. Atau misalnya kita buka bisnis konvensional, contoh kita buka restoran, kita nggak bisa memastikan kalau setiap hari tempat kita akan rame. Pasti ada hari ramenya, ada hari sepinya. Begitu juga di trading. Jadi kita trading ada profit, ada minus. Tapi in the end kita balik lagi lihat overall gimana. Kalau misalnya overall bisa konsisten profit, berarti online trading ini punya peluang. Benar. Jadi sebetulnya ibaratnya yang tadi traders, jadi yang dibilang Kak Mei itu sebetulnya ya tergantung ya, apakah signalnya dan kita juga analisisnya bagus apa enggak ya. Betul. Jadi bukan dari mata batin gitu ya, nggak meraba-raba gitu ya. Bukan peramal soalnya.
Baik, jadi memang ibaratnya dengan join di MAB21 dengan beberapa produknya seperti gold, index dan forex, dan juga dibantu oleh komunitas inti Central Trade itu membantu untuk para traders juga bisa berinvestasi dengan nyaman dan aman. Betul, dan juga ini nilai plus sih menurut saya. Karena di luar sana banyak yang menawarkan investasi tanpa edukasi. Di Mahadana 21 kita menawarkan investasi dengan mengedepankan edukasi. Nah, ini tagline juga nih. Kayaknya bisa jadi Tos dulu dong. Kayaknya cocok nih jadi bintang iklannya MAB21. mengedepankan edukasi. Nah, mengedepankan edukasi. Dan mungkin tadi kan ada juga kayak coffee break, seminar, workshop. Nah, mungkin dari MAB21 sendiri atau dari Kak Mei selaku business manager, kedepannya nih akan mengadakan apa sih untuk memberikan edukasi kepada para traders? Oke, berarti saya boleh kasih bocoran nih ya dari Ya. inti ya. Bocoran dari inti dalam waktu dekat kita akan membuat sejenis ngopi-ngopi tapi kita trading. Ngopi tapi Ngopi trading. santai tapi kita sambil trading. Wah, itu keren juga ya. Ini sebuah konsep baru yang Iya. kita akan jalanin. Beruntung sih buat teman-teman yang lagi nonton podcast hari ini, Iya. karena udah dapat bocoran duluan. Jadi kita akan bikin satu acara, satu event yang dimana kita sambil ngopi, kita belajar trading bareng. Di situ karena di masa pandemi kuota akan kita batasi sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Tentunya didampingi oleh analis dari Inti Central Trade. Wah, jadi bagi calon traders ya mau ketemu sama Kak Mei harus datang nanti. Saya pastikan saya datang. Siap. Tadi sempat juga di segmen pertama Kakak membahas terkait dengan bahwa MAB21 ini salah satu perusahaan pialan tertua, kemudian juga ada komunitas dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi Opi ingin tanya terkait dengan investasi yang aman dan nyaman. Karena kan mungkin kita juga bisa bahas tentang fenomena beberapa hari terakhir ini kan ya. Nah, pasti orang juga berpikir ya elah MAB21 walaupun di Aksa Tower juga gue tahu Aksa Tower, tapi aman gak, nyaman gak, walaupun mungkin orang berpikir udah masuk Bapepti, Kementerian Perdagangan, Jakarta Future Exchange, tapi apakah itu udah mengatakan bahwa MAB21 aman dan nyaman? Oke. Ini pembahasannya cukup menarik Iya. karena saya juga lumayan ngikutin akhir-akhir ini banyak berita-berita yang lagi rame di Instagram, Iya. terutama banyak influencer yang mulai menyuarakan tentang keresahan investasi. Iya. Oke. Ada beberapa, ada trading option. Sebenarnya trading option ini kita akan bahas satu dulu ya. Iya. Trading option ini sebenarnya ada diambil dari trading online, cuman kita trading dengan dibatasi durasi yang jatuhnya lebih ke gambling atau Oke. tebak-tebakan. Iya. Sama aja kayak judi Iya. kalau menurut saya. Lalu ada trading online yang ditradingkan, yang anggapannya ditradingin sama suatu program. Jadi investornya cukup taruh dana, nggak perlu ngapa-ngapain, dapat duit Iya. gitu. Sedangkan kalau real trading, kontrol seharusnya ada di tangan sendiri, karena saya yang punya uang, saya harus tahu uang saya diapain, dikemanain, Iya. betul? Saya yang seharusnya punya kuasa atas uang saya sendiri, bukan dikendalikan orang lain. Suatu saat jika terjadi sesuatu, saya bisa eksekusi atau saya bisa stop. Tapi kalau misalnya di tangan orang lain atau di tangan suatu program, suatu software, saya nggak bisa kendalikan. Suatu saat mereka mau apa-apain uang saya Iya. nggak punya kendali, saya nggak punya kuasa. Oke, jadi Itu yang paling krusial menurut saya. Oke, jadi sebenarnya perbedaannya nih mencolok ya, bahwa ketika bergabung dengan MAB21 itu kita benar-benar punya kuasa 100% atas uang kita sendiri. Betul. Tapi kalau di tempat lain, ya kita nggak tahu uang kita bakalan kemana dan digunakan untuk apa gitu ya. Betul. Sebenarnya gini, saya pernah punya pengalaman Iya. tentang trading yang ditradingkan Iya. atau autopilot. Semuanya berakhir tidak baik endingnya. Awal-awalnya saja diberikan janji surga, ujung-ujungnya dibawa kabur.
Sebenarnya saya juga pengen di sini saya pengen edukasi teman-teman yang mungkin tertarik investasi, tidak salah, tapi pilihlah yang kontrolnya dari tangan sendiri. Betul. Jadi nih kami udah bilang kayak gitu, berarti sebenarnya ini sinyal juga nih buat calon investor, calon traders ya yang ingin bergabung. Nah ini MAB21 menghadirkan sesuatu yang benar-benar real dan lagi-lagi apa? Bukan virtual. Bukan virtual. Kenapa kita mengedepankan edukasi? Karena juga kita pengen semua yang berinvestasi itu gak cuman tahu profitnya aja, tapi tahu cara menganalisa, cara membaca market, cara pengambilan posisi, bukan yang tiba-tiba cuan. Nah itu karena mungkin ya kayak bagi sebagian orang yang kayak pemikirannya tuh cuan dapat profit, padahal ya gimana ya, namanya bisnis pasti ada untung rugi ya. Betul. Nah, Dan kalau misalnya yang bisa memberikan profit dengan persentase tertentu, misalnya contoh, saya bisa memberikan KOP dengan persentase keuntungan 80% per bulan. Make sense atau tidak? enggak. Too good to be true. Kalau gitu negara masukin semua aset kita, Iya. biar buat bayar utang negara kan beres. Nah, benar. Kenapa ini yang suatu program yang sangat bagus nih? Kenapa tidak diajukan ke Pak Jokowi aja atau Iya. Menteri Keuangannya Indonesia? Nah, itu kena Make mental sense, nih ya. Bener-bener Kak. Tapi ada juga nih satu kasus di mana Opi ditanya nih, Pi, lu bawain podcast itu ya, online trading ya, perusahaan trading ya. Iya, lu kapan-kapan join dong. Kan lu punya bisnis kayak gini. Gue udah pernah Pi, tapi tahun kemarin. Rugi Pi, masukin. Terus Opi juga pemikiran, apakah ruginya ini karena apa gitu loh. Nah biasanya yang kakak temuin di lapangan ya, apakah yang kakak temuin itu mereka pernah trading atau belum pernah trading? Banyak. Jadi yang biasa saya ketemu itu ada yang udah pernah trading atau ada yang bahkan awam sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Iya. Untuk yang pernah trading dan punya trauma di bidang trading, harus kembali lagi. Traumanya itu mereka trading, kesalahannya apa? Contoh misalnya dulu nggak diajarin yang namanya money management. Iya. Sedangkan trading itu paling penting itu money management. Dengan misalnya kita yang trading dengan mentalnya panasan dan greedy. Iya. Kita punya uang berapa, kita maunya all in. Pokoknya saya mau profitnya maksimal. Iya. Dengan mengharapkan profit yang maksimal, harus tahu resikonya juga maksimal. Nah itu. Jangan cuma pikirin profit yang maksimal, resikonya juga maksimal. Nah, jadi untuk membatasi risk ya dan juga profit itu sebenarnya caranya gimana sih Kak? Ada beberapa cara. Yang paling pertama itu money management. Iya. Jangan entry dengan lot size yang terlalu gede, disesuaikan dengan equity. Iya. Jika dananya memang tidak terlalu besar, entry lot size-nya kecil aja. Terus ada kita yang namanya stop loss, bisa digunakan, atau cut loss. Kalau memang salah arah, kita harus berbesar hati untuk cut loss daripada kita fight, tapi maksudnya arahnya memang udah berbeda. Iya. Jadi semua banyak cara sebenarnya, dan kita itu tinggal belajar aja sih. Nanti diajarin di inti. Nah, nanti bergabung sama Kak Mei dan juga bergabung dengan Inti. Betul, di Mahadana ini jadi kalian cuma Bapak dan Ibu, teman-teman yang pengen trading juga tidak cuman didampingi oleh marketing. Iya. Di sini didampingi marketing plus analis dari Inti Central Trade. Luar biasa. Double Ya. Jadi sekalian promosi juga nih ya. Dan terima kasih banyak Kak Mei udah mampir ke podcast Ngoding. Mudah-mudahan habis ini makin banyak lagi ya dapat investor, klien. Betul. Biar supaya masyarakat Indonesia juga paham bahwa online trading ini salah satu bentuk investasi yang sebetulnya menjanjikan, yang penting kita tahu ya plus dan minusnya. Oke, terima kasih banyak Kak Mei. Terima kasih Kak Opi. Sama-sama Kak. Dan traders, kita harus mengakhiri podcast Ngoding pada episode 5 ini dengan bintang tamu Bu Meilani selaku bisnis manajer Mahadana Asta Berjangka 21 Aksa Tawar. Dan tentunya terus pantengin podcast Ngoding di YouTube Inti Central Trade
Gue Opi Ohrela dan Bu Melani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam profit.